Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Young Entrepreneur, kembali lagi bersama aku Caca di podcast Kupas Bisnis. Buat kalian yang belum tahu Kubis itu apa, jadi Kubis itu merupakan wadah yang paling asik buat kita mengobrol seputar motivasi, seputar bisnis dan dunia perkuliahan anak muda. Dan di sini kita akan mengupas tuntas cerita dari para pebisnis keren yang sukses memulai langkah mereka dari nol sampai bisa menghasilkan cuan yang melimpah. So, prepare yourself untuk terus maju dan menggapai kesuksesan karena wawasan dan pengetahuan adalah kunci menuju kesuksesan. Oke teman-teman, di program Kubis kali ini kita memiliki tema yang sangat spesial, yaitu langkah berani bisnis mandiri. Dan tentunya dengan tema yang spesial hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat spesial ya Sobat Bisnis. Kita kedatangan narasumber yang super duper keren, yang pastinya beberapa dari kalian itu udah nggak asing sama narasumber kita kali ini. Beliau merupakan alumni kebanggaan dari program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Beliau merupakan seorang entrepreneur muda lulusan sarjana ekonomi yang sukses mengunjang industri kreatif lewat event dan wedding organizer. Dan saat ini beliau merupakan owner dari Bantarangin Organizer. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat spesial kali ini, yaitu Kak Adin. Halo Kak Adin. Halo, selamat pagi Kak Caca. Selamat pagi Kak Adin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, karena sudah siap ya untuk menyapa sobat bisnis yang ada Pasti di rumah. Siap. Gimana tadi perjalanan untuk menuju ke sini Kak Adin? Ya, cuaca hari ini emang mendung ya, Ya, cuman mendung. kita ambil positifnya aja. Biasanya mungkin ini Jumat berkah gitu Iya, ya, biar Jumat nggak terlalu panas. Kalau panas-panas itu kan jadi kita juga malas cepet capek gitu ya Kak Adin. Oke. Oke, sebelum masuk ke sesi sharing, boleh Kak Adin bisa menyapa-nyapa sobat bisnis yang ada di rumah? Halo teman-teman sobat bisnis dan alumni dari manajemen bisnis syariah. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas. Semoga nanti sharing-sharingnya, kemudian ilmu yang kita berikan atau nanti ya sekedar informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat bisnis semuanya. Betul sekali. Jadi di Kubis kali ini ya kita akan sharing session sama Kak Adin, seorang owner dari Bantarangin Organizer yang sudah sukses ya, alhamdulillah. Amin amin. Dan semoga nanti tips dan motivasi yang Kak Adin berikan buat kalian itu bisa kalian implementasikan ke bisnis-bisnis kalian yang masih memulai ataupun perlu dorongan dari Kak Adin. Gitu. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat yang sangat berarti buat kalian semuanya gitu ya Kak Adin. Oke, siap. Oke, kita langsung aja masuk ke sharing session ya Kak Adin. Boleh. Oke, jadi mengenai usaha Kak Adin Bantarangin ya, itu boleh dong diceritakan bagaimana sejarah atau mulai Kak Adin itu membangun Bantarangin itu bagaimana? Kenapa kok bisa kepikiran membangun Bantarangin gitu? Asik. Bisa membangun gitu ya. Membangun Bantarangin gitu. Oke. Kalau dulu sebenarnya ketika kuliah saya juga sama mahasiswa seperti kalian, bahkan saya nggak seaktif seperti Caca dan teman-teman HMPS yang lainnya yang ikut organisasi. Saya cuma ikut lomba yang ada di kampus. Kemudian ya udah selain itu cuma kuliah pulang. Namun suatu saat ada tingkat saya dulu yang dari SMK itu ngajak, ayo ikut IO, nyoba ikut IO gitu kan. Ikut di Blitar, kemudian sampai tahun 2000, dari mulai kuliah tahun 2021 sampai lulus di tahun 2022 itu udah ikut IO selama 1,5 tahun. Tuh ikut IO ya wes cuma ikut aja, oh ya udah tahu, paham, ngerti kayak oh ya udah gitu toh. Kemudian alhamdulillah tahun 2022 lulus dari kampus, kemudian alhamdulillahnya juga kok langsung dapat kerja gitu. Jadi saya lulus sidang itu Desember tahun 2021 kalau nggak 2022 ya, atau lupa ya saya 2022 kayaknya. Berapa ya? Pokoknya Desember itu saya lulus. Kemudian nunggu wisudanya itu di bulan Maret. Dan itu masih model wisuda yang drive-thru. Jadi kan memang banyak antrian dari kakak tingkat ya. Kemudian saya ikut di tengah-tengahnya, maksudnya harus antri bulan Januari, Februari, akhirnya Maret wisuda. Nah, ketika Maret wisuda, itu di bulan Maret awal ada
open recruitment NGO, National Government Organization, yang bergerak di bidang data, kesehatan, dan juga tentang virus dan juga isu semenjak ada COVID itu kan. Ikut di sana kemudian diterima, domisilinya di Jawa Timur. Cuman ketika tahu lokasi penempatan kerjanya itu ternyata ada di Ponorogo. Nah, ini dia mulainya ada nama Banterang itu dari Ponorogo, karena kita di NGO kan juga bermitra sama pemerintah nih. Kebetulan di sana itu pernah satu saat di bulan Suro itu ada yang namanya Gerbek Suro. Ya udah, saya anak Yowis yang biasa, kemudian dikasih tiket VIP itu untuk melihat mulai dari pembukaan sampai acara Festival Rock Nasional Rock Ponorogo. Nah, ketika di sana awalnya kayak ya udah cuma ukuran kewajiban 1 hari. Ternyata di sana itu kesenian rocknya bukan cuma rock aja gitu loh. Ada yang luar biasa pokoknya atraksinya, kemudian pola lantai dan juga sebuah cerita yang dikemas menjadi tarian dan juga sendera tasik itu kan luar biasa banget gitu menurut saya. Dan ada salah satu nama grup, nama itu Bantar Angin dari DKI Jakarta. Itu waktu festival rock itu mendapatkan juara 2, kayak luar biasa, bagus banget, namanya keren, Bantar Angin gitu ya. Setelah saya browsing, oh ternyata Bantar Angin itu merupakan kerajaan mitologi yang ada di Ponorogo, yang dipimpin raja yang memiliki ambisi yang kuat tapi juga sangat loyal dan juga sayang kepada masyarakatnya, namanya Klonoswandono. Nah itu ternyata bagus, saya malah belajar sejarah di sana. Ya udah cuma tahu Bantar Angin sama Reok itu tok 2022. Tahun 2023 alhamdulillah capaian kinerja saya meningkat, mendapat peringkat 3 besar se-Jawa Timur. Akhirnya bisa dimutasi, bisa dipindahkan. Saya minta mau pindah di mana, ya wes. Namanya minta kan nggak tahu ya dapatnya di mana. Ya bilanglah asal Asbun gitu. Pulang di Tulungagung aja Pak gitu. Ternyata ketika pulang di Tulungagung, nggak bisa. Ternyata di sana porsinya itu masih full dan nggak ada tempat untuk saya intinya. Akhirnya yang paling dekat aja Pak gitu. Ya udah ternyata saya dipindahkan di Blitar. Ketika pindah di Blitar, yang dulunya itu saya Senin sampai Minggu itu di Ponorogo, udah Sabtu Minggunya gabut cuman hanya di kosan kan. Yang di Blitar ini kan kebetulan rumah saya deket nih sama Blitar. Sabtu Minggu gabut ngapain gitu ya. Mau ikut IO kayak ya wes ikut IO lagi dah. Cuman waktu yang bersamaan itu ada salah satu teman saya yang bisa dikategorikan sebagai influencer dari TikTok, selebtok ya. Instagram selebgram. Itu apa ya? Ya salah satu influencer dari TikTok itu minta tolong untuk menghandle acara weddingnya. Ya udah, yang namanya orang minta tolong dan kebetulan teman deket kan, tak bantu. Mulai dari cari vendor, ya itu bener-bener awal banget yang dulunya saya ikut IO itu cuma menjadi PIC dari MC, groom assistant, itu bener-bener semuanya all handle gitu loh. All handle, dan saya merasa saya tidak bisa sendiri. Akhirnya saya mengajak adik saya dan juga teman-teman saya untuk bantu. Nanti kira-kira apa ya yang kurang gitu. Nah, ketika rapat final meeting itu sama salah satu MC yang di Tulungagung itu dibilangi, lah kenapa nggak di branding sekalian? Siapa tahu nanti bisa menjadi rezeki. Kalau dibilang kayak lah ngapain di branding, wong ini kan cuma iwes pembantu doang kan. Pun kita juga nggak ada seragam gitu. Nggak usah Kak, wis kita ngikut aja yang sama yang punya hajat. Terus sama yang punya hajat pas bilangnya, loh gak apa-apa branding sekalian aja gitu. Tak beliin seragam. Jadi beliin seragam kita. Oke, dibeliin seragam. Akhirnya yowes kita branding, cuma yowes sekedar nama aja, Bantar Angin. Kemudian event pertama di situ di bulan Mei. Di bulan Mei event pertama, dan alhamdulillah meskipun itu jaraknya menurut saya agak jauh, di bulan Agustus kalau nggak salah, September itu dapat job kedua, dan itu masih dalam relasi, masih dalam teman saya. Yaitu untuk awalnya mau Bantar Angin, dari gabut kemudian coba mencari peluang gitu, apa ya yang di Tulungagung ini. Dulu kan Tulungagung ada event organizer, wedding organizer ada, cuman nggak sebanyak sekarang gitu kan. Ya udah coba aja nyari peluang di sana. Coba gabut, kemudian kayak pengen aja kayak Sabtu Minggu biar nggak kosong. Sekedar itu aja kalau motivasinya. Kalau awal mulanya Bantar Angin tadi dari kerajaan mitologi, cuman dari situ saya memberikan sebuah doa bahwasanya nama Bantar Angin ini semoga bisa ngerejekeni siapapun yang ada di sekitarnya. Bantar Angin ini semoga-moga rezekinya sebantar angin.
Oh, Kan angin gitu. itu di mana-mana pasti ada kan ya. Ya. Jadi semoga dengan adanya Bantarang ini bisa memberikan peluang, bisa memberikan rezeki bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk saya, untuk kru saya, tetapi orang-orang di sekitarnya, entah itu nanti vendor siapapun bisa memberikan rezeki. Itu sih. Amin. Wow, Panjang ya. ya, jadi sebenarnya kalau dibicarakan sejarahnya Bantarangan itu nggak expect ya Nggak kalau dari expect. Ponorogo. Iya, dari Ponorogo Kak Adin itu lulus kuliah tahun 2022 ke Ponorogo kerja ya di sana. Akhirnya itu mendapatkan tiket VIP buat melihat Rock. festival Iya, Reog lihat festival ya. Reog. Akhirnya dapat secuil kata yaitu Bantarangin Betul. dari DKI Jakarta Dari ya. DKI Kak. Jakarta Iya, sama akhirnya grup rock DKI Jakarta. Iya, akhirnya pulang ke Tulungagung dapat itu sebenarnya manfaat networking ya Kak ya. Bisa jadi sih ya, bisa jadi. Itu awal ya dapat job itu kan dari temannya Kak Adin ya. Betul, betul, betul. Iya, itu kuncinya adalah relasi ya Betul, jatuhnya. relasi. Ya kebetulan lagi ya kok pas influencer gitu loh. Jadi kayak langsung naik gitu. Dulu kan Wow. awalnya itu kan masih awal banget, belum ada reel kalau nggak salah, atau sudah ada reel aku lupa. Itu langsung yang lihat itu 8.000 gitu loh. Kok banyak ya ternyata gitu. Maksudnya dalam apa ya, Banterangin yang masih barusan kemarin ada namanya, cuma ada nama dan juga logo, ternyata udah banyak orang yang kepo, orang yang tahu gitu. Emang sekarang itu influencer, kemudian ya GLA itu memang memiliki efek yang luar biasa sih. Oh iya, apalagi kalau sekarang itu kan sudah media sosial banget ya. Betul. Dan kalau boleh tahu itu masih zaman COVID. Udah nggak COVID. Tahun 2000. 2020. Jadi kan 2022 aku kerja di Ponorogo, dimutasikan 2023. Nah, jobnya itu 2023 di bulan Mei. Jadi after COVID, After ya. COVID, banyak-banyaknya orang datang waktu nikahan. Iya, Ya, pemulihan lah waktu itu. Pemulihan kita makan di bawah tenda. udah kangen sekali ya itu. Sekali. Akhirnya Bantarangin ada dan alhamdulillah banyak yang nge-booking ya. Alhamdulillah. Itu wedding ya Kak? Wedding. Tapi kalau sekarang itu Bantarangin nggak wedding aja atau Sebenarnya kita fokusnya nggak cuma di wedding, cuman memang nggak tahu branding di awal mungkin ya. Wedding kita juga pernah handle fashion show, salah satu produk busana muslim itu kita sampai ada yang di Malang sama ada yang di Madura. Agak jauh ya. Oh iya. Di Madura. Wow, sebenarnya jangkauan sekarang Bantarangin itu di mana aja Kak? Kalau untuk wedding kita hanya open di Malang, kemudian Blitar, Tulungagung, Kediri, sama Trenggalek. Itu sementara masih itu. Cuman kalau nanti udah ada yang satu di Malang, kita nggak bisa sampai 3 job atau 4 job, itu nggak bisa. Karena harus fokus satu hari ya, satu jauh hari di juga. sana. Jadi cuma satu aja. Kalau mungkin masih di Kediri, Tulungagung, kemudian Blitar, itu kita maksimal satu hari itu 3 event. Jadi 3 lokasi lah, 3 lokasi. Cuman kalau sudah 3 lokasi itu besoknya kita off. Oh gitu, istirahat Ya, ya. kalau bahasanya anak Tulungagung sekarang nggak kedonyan lah ya. Oke Kak Adin, tadi kan sudah membicarakan mengenai sejarahnya Bantarangin dan juga beberapa tips yaitu networking yang diperoleh dari Kak Adin ya. Kira-kira selain networking ya, itu modal apa sih yang paling krusial untuk membentuk sebuah bisnis gitu? Nah, waktu ini tapi topiknya masih event ya? Atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Kalau kebetulan saya pernah usaha itu belajar usaha itu 2. Yang pertama adalah F&B. F&B-nya itu ya wis makanan keringan. Kemudian yang kedua adalah IO. Menurutku IO ini adalah usaha yang minim banget modalnya. Kita modalnya itu hanya menjual nama, menjual omongan promosi, dan juga menjual kepercayaan. Tapi itu menurut saya lebih mahal karena nggak bisa diwujudkan dengan uang kan. Cuma ya wis itu yang kita jual. Kalau kita belajar kayak waktu dulu F&B, modalnya itu luar biasa. Mulai dari nanti produksi untuk makan bahan bakunya, kemudian nanti kalau kita nggak bisa masak, kita pasti undang chef atau juru masaknya, kemudian packagingnya, itu lumayan. Dulu satu hari itu omsetnya itu sekitar 1 jutaan. Menurutku dalam waktu 1 bulan itu masih kayak, oh ya udah segini gitu. Kalau event itu memang modelnya itu kayak kita menabung.
Di awal emang nggak kelihatan apa-apa, tapi kita kerja, baru nanti di akhir setelah event kita baru dapat semuanya. Teman-teman bisa dapat gaji, saya juga bisa dapat gaji gitu ya. Itu kalau masalah modal yang paling pertama yaitu modal, pasti yang modal namanya uang itu pasti perlulah. Entah itu nanti US berapa, itu nanti bisa kalian estimasi sendiri. Kalau kalian bingung, sekarang juga banyak YouTube ya. Kalau saya mau buka F&B, kalau mau buka itu yang garment dan lain sebagainya, fashion, itu pasti ada semuanya di sana. Tergantung bagaimana ngolah. Dan sebenarnya kalau kita belajar masalah dunia industri, produk kemudian kualitas itu kita yang menentukan. Kemudian kalau seandainya kualitas kan itu sudah oke, kan hanya tinggal memoles namanya untuk menjadi sebuah ini loh. Kenapa kalau aku beli topi harus yang mereknya, contoh aja ini bukan promosi atau gimana. Kenapa harus Polo? Padahal kalau dilihat dari kainnya, yang ini harganya itu mungkin 500.000 sama topi yang harganya itu 100.000, 150.000, 200.000 di Berli, kemudian merek-merek lokal yang lainnya itu sama gitu. Yang bedakan apa? Cuma logonya. Cuma namanya aja gitu kan. Ya itu yang paling sulit adalah membranding sebuah nama agar kalian itu menjadi pilihan dari klien-klien, pilihan dari nasabah, pilihan dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu sih. Modal itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang dilaksanakan, bukan diangan-angan. Aku pengen nanti punya angkringan, aku pengen punya MUA, pengen punya fotografer, pengen punya WCC. Pengen gitu loh, tapi kalian nggak jalan. Yang bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, yang dilaksanakan. Bahkan saya selalu ngomong sama teman-teman dari Bantar Angin, dari Bantar Akro sendiri, kalau kalian punya bisnis dan bisnis itu nanti bisa dibawa di acara event, di acara wedding, silahkan. Kasihan aku press list, tak bantu mayokno, tak bantu untuk melariskan, tak bantu untuk jualan. Sekarang ada anak-anak itu, ada satu yang sekarang F&B. Biasanya snack box, nasi kotak, itu kita pesannya ke mereka. Kemudian yang kedua, ada yang sekarang itu buka WCC. Jadi di Bantar Angin itu ada 4 WCC ya, ada 4 anak WCC dan 4-4-nya ini punya vendor sendiri. WCC itu Wedding Content Creator. Oh iya. Nah, kalau nggak gitu dia mesti alihnya ke personal content creator. Itu ada 4 dan 4-4-nya udah punya vendor sendiri, kayak ya keren sih gitu. keren. Kemudian juga udah ada yang punya MUA. Gitu kayak ya itu, kalau seandainya kalian punya niat, punya tekad, pasti juga ada jalan nanti. Iya. Jadi selain modal pasti ya Kak Aden. Modal pasti. Bisnis itu nggak mungkin kalau kita nggak butuh modal. Iya. Ya realistis aja ya. Iya, setidaknya pinjaman lah. Ke bank. Udah punya KTP kan. Nah selain modal itu juga nekat ya itu pasti. Iya, pasti nekat dan juga mau melangkah gitu. Sebenarnya kalau dilihat ya, teman-temanku seumuran aku Kak Adin, itu sebenarnya punya banyak kayak peluang buat membangun bisnis. Tapi dari mereka itu kalau aku tanya kenapa kok nggak mau kamu kembangkan, itu hanya satu yang jawabannya, Apa? takut itu loh, kayak takut ke depannya. Mereka itu terlalu mematok jangka panjang yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Mereka nggak mau menjalankan seperti yang dibilang Kak Adin tadi kan, kalau mau memulai bisnis kalian harus berani untuk memulai. Betul. Gitu ya Kak. Betul. Iya. Jadi modal, keberanian dan juga selain itu ketika kalian sudah membangun bisnis itu pastikan yang membantu itu kan dari deket-deket dulu juga ya Kak ya. Jadi teman-teman itu juga berpengaruh. Jadi itu bisa menjadi pelanggan pertama kalian ketika kalian membuat bisnis seperti Kak Adin. Relasi itu perlu. Iya, relasi, networking itu perlu. Apalagi kalian kalau jadi mahasiswa itu kan pasti teman-temannya banyak ya. Betul. Iya. Apalagi ikut HMPS kayak gini kan pasti banyak kan. Setidaknya ada satu teman terus nyoba, etok-etok lah harus apa promosekno ya gitu kan, bisa kan ya. Itu sih. Betul. Terus kan di era sekarang itu kan media sosial sangat melonjak ya. Maksudnya kayak dimanfaatkan sangat baik. Itu bisa berimpact baik juga kepada bisnis. Itu gimana sih cara Kak Adin untuk Bantar Angin Organizer ini tetap dilirik dan eksis di media sosial? Kan Kak Adin tadi juga udah bilang kalau di Tulungagung saat ini tuh banyak sekali wedding organizer. Itu bagaimana Kak? Kayak memanfaatkan atau mungkin ada tips sendiri?
dari Kak Adin? Kalau dari aku sendiri, kita harus benar-benar membaca peluang. Iya. Kita harus membaca peluang, kita harus tahu memang yang belajar namanya marketing itu kan nggak ada habisnya. Ilmu marketing itu adalah ilmu yang terus berkembang, yang kita harus belajar gitu loh. Kalau sekarang trennya itu pakai TikTok, ya udah kita ikut ke TikTok, kita masuk ke TikTok. Trennya pakai Instagram, kita masuk di Instagram. Kemudian buat salah satu alasan kenapa produk kalian itu harus diambil sama klien. Kenapa harus Banter Angin? Ada WO A, B, C, D, E, ada banyak WO. Bahkan ketika kemarin ada salah satu anak yang observasi, saya tanya berapa sih WO yang di Tulungagung? Ada 20 WO. Yang di Tulungagung nih, ada 20 WO dan itu semua berkegiatan dalam event dan juga wedding kan 20 dan salah satunya adalah Banter Angin. Kenapa harus milih Banter Angin? Ya, kalau dari saya sendiri saya mau menciptakan bahwasanya WO Banter Angin itu dia bukan hanya berfokus kepada pernikahan saja, tetapi kita itu memberikan sebuah pelayanan yang itu kita treat seperti keluarga. Jadi klien itu bukan klien tapi itu keluarga bahkan sahabat. Makanya pasti ada di postingan kita ada Banter Angin adalah sahabat dan juga keluarga pernikahanmu. Kita berharap dengan kita membuat treat seperti keluarga sahabat itu informasi-informasi yang diberikan bisa lebih banyak. Akhirnya kita bisa mewujudkan wedding dream-nya yang pertama. Untuk yang kedua, untuk promosinya, promosi kita saya kebanyakan sekarang melibatkan Gen Z seusia saya. Gen Z, kemudian anak-anak kuliah itu memang idenya itu luar biasa. Kira-kira apa ya sekarang yang lagi happening, yang lagi in banget itu apa, konten seperti apa itu saya pasti tanya. Kemudian saya lihat, saya evaluasi. Terus seperti itu. Jadi kalau belajar masalah marketing itu yang memang otak kita itu memang diperas untuk gimana ya, besok apa ya, besok kontennya apa ya. Kemudian nanti biar setiap hari, meskipun kayak ini bulannya kan di bulan Suro. Kalau di Jawa itu kan memang bulan yang katanya kurang baik untuk menikah ya, kalau di orang Jawa. Nah, meskipun ini nggak ada job kan nggak mungkin Instagram kita hanya berhenti. Nah kita harus putar di situ apa ya yang biar nanti kelihatan Banter Angin ini aktifnya nggak cuma ada di weddingan gitu loh, tapi setiap hari kalau butuh informasi atau apa itu itu tetap ada. Itu jadi ya tetap harus menguras energi kita, harus tetap untuk mencari ide-ide kreatif. Bahkan ketika kemarin itu udah mau masuk di bulan Suro kayak apa ya ini inovasinya, apa ya lagi inovasinya, ingin mau buat konten-konten, cuman karena ini memang kebanyakan teman-teman dari Banter Aku itu adalah mahasiswa, kemudian teman-teman yang freelance Senin sampai Jumat kerjanya di bank, di kantor, kemudian Sabtu Minggu mungkin gabut ingin ikut WO, jadi memang beberapa itu terhalang masalah waktunya, apalagi sekarang kan musimnya KKN, musimnya skripsi ya, jadi kak ya udah anaknya itu kayak banyak, oh ya udah mungkin mereka lebih fokus ke belajar. Iya, jadi harus pinter-pinter cari peluang. Betul. Ya. Apalagi sekarang ini dunia bisnis itu sangat ketat, sangat ramai sekali. Sangat ramai, bahkan menurutku sekarang itu yang namanya amati tiru modifikasi itu banyak, tapi kebanyakan anak-anak yang instan gitu kan, mau amati tiru plek-ketik-plek gitu. Jadi saya tuh pernah menemukan nih, nggak 1 dan 2 kali dari teman-teman freelance yang lain, kak lah ini template-nya punya aku banget nih gitu loh, kayak mungkin dari sign-nya, kemudian caranya bicara, soalnya kita kan membuat model ketika kita konten itu kita lebih ke personal touch-nya gitu loh, yang buat beda adalah personal touch kita kepada klien, personal touch kita kepada tamu. Tapi ternyata setelah itu kak lah ada banyak orang yang ngikuti, ada yang lebih dimodifikasi, ada yang benar-benar ditiru gitu. Makanya kita harus sebagai pencetus ya. Kalau aku motivasinya kayak jangan terlalu fokus kepada anak ini niru, tapi kita itu adalah leadernya, berarti kita itu dicontoh, berarti konten kita, kemudian keseharian kita, kerja kita itu bagus. Maka dari itu kita harus terus untuk meningkatkan kualitas. Gitu. Ya, jadi belum tentu kalau amati tiru plek-ketik-plek itu kan beda ya kak? Beda. Kayak jadi kita itu bisa memberi motivasi kepada mereka yang meniru kita. Iya, jadi jangan dibuat kayak anak ini niru, jangan. Kayak sekarang udah nggak zaman kayak gitu kak. Aduh itu kolot banget gitu loh. Dan itu malah bisa jadi pikiran kita betul, kayak overthinking. Iya betul sekali. Apalagi kan yaudah kita pikiran aja
kualitasku sama kualitas dia beda Betul, gitu. betul. Harus yakin ya pada Harus bisnisnya yakin. sendiri itu harus bangga. Harus gitu. bangga. Jadi kayak jangan dibuat kayak kalau ada orang yang mungkin entah itu memang meniru atau nggak sengaja sama, jangan dibuat kayak wah ini anak ini niru kita, kayak ya udah cuma oh iya dia kok pas sama, ya udah berarti mungkin ini sedang in di masanya. Kemudian apa yang harus kita kembangkan, apa yang membuat kita beda, apa yang membuat orang lain itu lebih tertarik sama kita, buat yang seperti itu. Nah, itu kutip-kutip ya Ya. dari kalimat Kak Adin.